Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Ari Purwadi, and welcome back to my YouTube channel, Ari Purwadi Channel. Di hari yang sama, saya merasa harus bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di video saya yang berjudul Bikin PIRT terbaru 2020. Nanti link videonya akan saya taruh di description box YouTube channel saya pastinya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, don't forget to like, subscribe, and share this video jika dirasa video ini bermanfaat. Baik teman-teman, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari yang pertama, Daily Mbak Di, gitu ya. Pertanyaannya, kalau untuk obat luar itu pakai PIRT juga apa cuma BPOM ya, gitu. Lebih baik ngurus izin edar produk dulu apa BPOM dulu ya, gitu. Baik, ini jawaban untuk Daily Mbak Di. Jadi yang ditanyakan kan obat luar, dan kita tahu PIRT itu produksi izin rumah tangga. Jadi kalau dibaca di peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2012, tahun 2018, tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, PIRT itu untuk produk pangan aja, gitu ya. Jadi ini sudah jelas pertanyaannya obat gitu. Nah, untuk obat luar itu tidak menggunakan PIRT ya. Izin yang harus diurus untuk obat luar ini, saya belum mempelajari detail tentang itu. Tapi ketika Daily Mbak Di mengurus dokumen-dokumen tentang obat luar ini di OSS, online single submission, nanti di sana akan ada izin komersial yang bisa dipilih gitu. Jadi silahkan, kalau nggak salah ada izin edar dan itu harus dicentang gitu kan. Kemudian ada di akun OSS ya maksudnya. Kemudian ada sertifikat cara produksi obat tradisional. Tata naskahnya nanti ada sendiri di akunnya Mbak Di langsung gitu. Jadi untuk kebutuhan izin yang didapat Mbak Di terkait obat luar bukan PIRT gitu ya. Kemudian jenis pangannya sendiri juga sudah ada rincian detailnya, yang peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2012 itu nanti akan saya taruh juga di kolom description box, bisa download dan juga dipelajari di sana. Yang jelas jenis pangan ini pasal 3 nomor 1, ketentuan dan atau persyaratan memperoleh SPP IRT untuk jenis pangan IRTP yang diizinkan diproduksi tercantum dalam lampiran 2. Lampiran 2-nya itu banyak banget, nanti bisa dipelajari di sana ya. Nah, tapi kalau dirinci lagi, kita pelajari secara mudahnya, makanan-makanan yang PIRT itu adalah makanan-makanan yang dikeringkan gitu. Jadi frozen food, makanan-makanan olahan daging, yaitu membutuhkan penyimpanan tempat penyimpanan khusus kayak kulkas, itu tidak difasilitasi PIRT, tapi harus mendapatkan izin namanya makanan dalam, dan itu ngurusnya harus di BPOM provinsi gitu. Ngurusnya di DPM PTSP provinsi. Kalau isiannya sih bisa di rumah gitu ya, tapi untuk penyelesaiannya di DPM PTSP provinsi atas rekomendasi dari BPOM provinsi gitu. Nah, kemudian kalau yang ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, yang dari Dwi Cahyono Adinugroho. Jadi kalau untuk susu kedelai yang tanpa bahan pengawet itu bisa didaftarkan tidak ya Pak? Jadi bisa didaftar, ini konteksnya PIRT gitu ya. Mohon penjelasannya karena masih usaha kecil, produksinya semuanya masih serba manual. Susu kedelai kalau dari sifat produknya, dia tidak mendapatkan fasilitas PIRT karena dia pertama produk cair, kemudian juga pasti membutuhkan tempat penyimpanan yang khusus juga gitu kan.
dia harus mengurus makanan dalam. Jadi nama izinnya itu makanan dalam. Itu satu kesatuan itu. Makanan dalam mengurusnya di akun OSS, penyelesaiannya di DPM PTSP provinsi atas rekomendasi dari BPOM di tingkat provinsi itu. Nah, untuk teknis makanan dalam ini seperti apa memang lebih kompleks daripada PIRT gitu kan. Karena nanti ada secara runutan-runutan nanti akan ditinjau secara teknis juga dari BPOM di tingkat provinsi. Kemudian apakah semua produk-produk yang cair itu harus PIRT? Sebenarnya kalau dari apa yang sudah berjalan, sirup itu bisa PIRT gitu. Mungkin konteksnya karena dia kandungan gulanya banyak ya, jadi bisa mengalami penyimpanan yang 2-3 bulan gitu bisa gitu. Madu gitu juga bisa PIRT gitu. Tapi kalau untuk minuman yang dia harus dikonsumsi segar saat itu juga, atau proses pembungkusannya harus istilahnya pasteurisasi gitu ya, misalnya susu-susu, kemudian ada kayak jus-jusan gitu yang dia harus benar-benar segar, disajikan segar, memerlukan penyimpanan khusus ya, dia harus makanan dalam di tingkat BPOM provinsi. Oke, itu pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 sudah saya jawab. Yang sekarang pertanyaan 3 dari Pradetia Putra Perdana. Bang, kalau PIRT hanya untuk mengganti label produk dengan merek sendiri itu gimana gitu. Mirip sih pertanyaannya sama yang dari DR number 8. Pak, kalau pihak pertama sudah ada PIRT dan saya jual barang dia dengan merek saya dan PIRT dia, bisa nggak gitu. Isi dari kemasan tetap dari pihak pertama, hanya nama bungkusnya aja yang berbeda. Oke, ini kaitannya dengan namanya itu PIRT pengemasan makanan ya. Jadi PIRT yang dari Pradetia Putra Perdana dulu. Kalau PIRT hanya untuk mengganti label produk dengan merek sendiri itu gimana? Itu namanya PIRT pengemasan makanan, dan itu Anda bisa mendapatkan pelayanan itu. Salah satu poin penting yang di sini, Pradetia Putra Perdana ini harus mengontak produsen makanan tersebut. Kemudian ada hitam di atas putih bahwa Pradetia Putra Perdana ini diperbolehkan untuk pengemasan ulang gitu dari produsennya gitu kan. Biasanya di situ ada jangka waktunya berapa tahun, kemudian hak dan kewajibannya harus dipenuhi. Misalnya sebulan dia harus belanja berapa ton, berapa kintal gitu kan, untuk satu produk gitu. Jadi mungkin produsennya itu punya banyak produk, yaitu dibuat satu-satu gitu. Kemudian menyertakan juga PIRT produsen dan juga sertifikat penyuluhan PIRT yang dimiliki produsen. Jadi Praditya Putra Perdana kan mau pengemasan makanan tuh. Nah, PIRT-nya mau atas nama dia gitu kan, PIRT pengemasan makanan. Produsennya ini juga harus sudah punya PIRT dong gitu. Produsennya juga sudah harus punya sertifikat penyuluhan PIRT juga gitu kan. Prinsipnya bisa, hanya ada tambahan dokumen yang harus disertakan. Kemudian dari DR number 8, Pak, kalau pihak pertama sudah ada PIRT dan saya jual barang dia dengan merek saya dan PIRT dia bisa, mohon maaf ini dalam tanda kutip pemalsuan gitu kan. Jadi ini tidak bisa Bapak. Isi dari kemasan tetap dari pihak pertama, hanya nama bungkusnya aja yang berbeda. Ini tidak bisa ya. Jadi PIRT yang ada di label itu menyatunya itu dengan nama person, dengan nama orang gitu. Yang banyak kaitannya dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Kenapa harus ada surat kerjasama dengan produsen? Kenapa harus ada fotokopi sertifikat PIRT dari produsennya dan juga sertifikat penyuluhan makanan yang dipunya produsennya? Karena banyak banget produsen ini yang melaporkan pemalsuan makanan terhadap produk yang mereka bikin gitu, terhadap makanan yang mereka bikin gitu. Nah, untuk menghindari seperti ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau kabupaten kota adalah adanya surat kerjasama dengan produsennya gitu. Jadi nanti
teman-teman yang melakukan aktivitas pengemasan makanan ini dapat PIRT atas nama Anda sendiri gitu kan, tapi dengan cara yang benar gitu, karena sudah ada surat kerjasama dengan produsen gitu. Jadi di sini aktivitas PIRT pengemasan makanan ini tidak yang Anda ke pasar, belanja di pasar terus sampai rumah dibungkus dijual, tidak seperti itu gitu. Anda harus benar-benar datang ke produsennya gitu kan. Misalnya yang selama ini konsumen Anda suka katakanlah pangsit gitu kan, tapi produsen pangsitnya ada di kota lain, ya Anda harus ke sana gitu. Jadi produsen pangsitnya juga pasti akan senang gitu kan, karena dia kan pasti juga akan mengikat dengan perjanjian kontrak yang sebulan harus belanja sekian gitu. Jadi benar-benar win-win solution, saling menguntungkan gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kelima ini pertanyaan dari Wandi Bor. Izin tanya Pak, izin PIRT apakah hanya untuk satu produk atau semua produk kita? Jawabannya tidak. Jadi izin PIRT itu di satu sertifikatnya itu dia bakal ada banyak kolom gitu. Jadi kalau teman-teman punya banyak produk, yang produknya itu adalah produk-produk yang bisa dilayani PIRT tadi, makanan-makanan yang dikeringkan, misalnya ada pisang aroma, kemudian yang kedua ada abon, kemudian yang ketiga misalnya ada banyak kan di lapangan gitu kan, ada peyek kacang gitu kan, misalnya ada 3 nih. Nah, pengajuan 3 gitu. Kemudian dapat PIRT-nya nanti juga satu sertifikat tapi ada 3 produk gitu. Misalnya ada yang pertama untuk pisang aroma, PIRT-nya ini, abon sapi PIRT-nya ini, madu PIRT-nya ini. Tapi itu di satu sertifikat gitu. Nomor PIRT-nya nanti ada 3. Jadi sertifikatnya nanti satu, kemudian nomornya nanti bisa banyak di satu kotak itu gitu. Tapi itu prosesnya bisa sekali jalan gitu. Jadi pelatihannya juga sekali, kunjungan ke dapurnya juga nanti sekali gitu. Tapi dapat nomor PIRT-nya yang di kolom-kolom itu bisa dapat banyak, bergantung kebutuhan Anda, fakta Anda di dapur produksi apa. Dan ya produk itu memang harus produk-produk yang dilayani oleh PIRT gitu kan. Kemudian yang keenam, Aurel Ratu. PIRT itu berlaku berapa tahun Om, dan bagaimana cara memperpanjang masa berlakunya? Oke, ini sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Bagian ketiga nih, masa berlaku SPP IRT pasal 4 ya. SPP IRT atau PIRT berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan perpanjangan SPP IRT pastinya. Kemudian permohonan perpanjangan SPP IRT dapat diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlakunya berakhir gitu kan. Yang ketiga, apabila masa berlaku PIRT telah berakhir, pangan produksi industri rumah tangga perorangan dilarang untuk diedarkan. Jadi kalau misalnya sudah terlambat, sudah kadaluarsa PIRT-nya, berarti itu harus bikin baru gitu. Berdasarkan apa yang kita baca barusan ya. Berlaku 5 tahun, 6 bulan sebelumnya sudah harus perpanjangan, dan kalau misalnya telat barang sehari itu harus bikin baru. Oke? Itu tadi teman-teman untuk Q&A bikin PIRT terbaru kali ini. Thanks for watching. Kalau punya pertanyaan lanjutan atau ada hal yang harus direvisi karena keliru, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Saya Arif Purwadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.